kan mungkin teman-teman lebih familiar dengan fundamental dan teknikal. Kalau fundamental kan kita lebih melihat ke laporan keuangan, rasio-rasio keuangan, dan valuasi seperti PET, PBV. Lalu juga teknikal kan mempunyai prinsip ya bahwa pergerakan harga di masa lalu akan terjadi di masa depan. Nah, kalau bandarmologi itu gimana sih Mas maksudnya? Kalau misalnya teman-teman di sini belum terlalu familiar atau belum tahu nih. Gimana tuh Mas secara Ya, singkatnya bandarmologi? jadi bandarmologi ini secara simpelnya saja ya. Secara simpelnya itu kalau yang untuk sebagai yang paling mudah diterima adalah ketika kita melihat pergerakan dari bandar itu sendiri gitu kan. Jadi pergerakannya seperti apa, kemudian jumlah barangnya ada berapa gitu kan, kemudian sisa barangnya berapa. Secara sederhana seperti itu. Jadi kita pergerakan dari bandar dalam tanda kutip barangnya gitu. Jadi kenapa bandarmologi ini cukup menarik? Analoginya begini, Pak Andika. Misalkan tetangga kita ya, tetangga kita itu namanya Pak Bambang, misalkan ya. Pak Bambang tetangga kita itu dia pedagang beras, misalkan. Kita tahu bahwa Pak Bambang itu hari ini membeli beras 1 truk, misalkan, sebanyak 1 ton ya. Kemudian besoknya kita tahu Pak Bambang itu baru menjual beras ke tempat lain itu baru menjual sekitar 100 kilogram misalkan. Berarti kan masih sisa banyak banget nih barangnya Pak Bambang, berasnya gitu kan. Ya sesimpel itu bandarmologi. Jadi kita tahu bandarnya belanja berapa, bandarnya beli berapa dan kita tahu eh, bandarnya sudah jualan berapa gitu. Tapi pada prakteknya di Bambang itu gitu ya. Karena bandarmologi ini agak tricky dan ada kelemahannya juga. Bisa aja eh, apa namanya barangnya nyampur dengan kode broker atau barang retail lain gitu kan. Atau bisa juga barangnya udah dipindah ke broker lain. Atau bisa juga udah dipindah lewat transaksi nego. Atau bisa juga dipindah yang pakai form 20 ribuan itu juga bisa. Jadi memang secara sederhana berjalan seperti itu, tapi di lapangan itu cukup complicated lah begitu Pak Andi. Jadi secara singkatnya itu kita dari bandarmologi tahu ya si bandar ini sedang akumulasi atau distribusi dari banyaknya barang atau dia beli melalui kode broker. Seperti itu ya Mas. Iya, betul. Jadi secara singkat seperti itu. Sorry agak ter. Ini internet saya atau Halo Mas Wawan, mohon maaf agak iya. itu ya, agak ada gangguan sinyal, mohon maaf Mas Wawan. Boleh tolong diulang Mas? Iya, Ada gangguan iya. sinyal tadi. Jadi uh, jadi secara singkat memang seperti itu. Kita melihat bahwa ada akumulasi atau distribusi begitu. Tapi tidak semua saham bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi apabila saham-saham misalkan kelas berat ya seperti blue chip gitu ya, hampir mustahil kita melihat bandarmologinya gitu. Karena kalau sekelas misalkan banking ya BBCA atau Mandiri atau apapun itu yang blue chip ya itu bandarmologi agak susah diterapkan karena di situ ada banyak banget kode broker yang aneh-aneh ya misalnya yang jarang banget kita dengar dan juga di situ bandarnya pakai banyak broker jadi dipindah-pindah ke broker lain gitulah kemudian dipindah-pindah pakai nego dan lain-lain jadi untuk bandarmologi tidak bisa diterapkan di semua saham terutama blue chip ya kalau blue chip saya pun juga nggak pernah lihat bandarmologinya gitu Pak. Oke, jadi tadi saya juga sempat dengar penjelasannya bahwa kalau saham-saham blue chip itu sulit diketahui ya Mas, itu pergerakan bandarnya. Iya. Karena banyak broker yang aneh-aneh seperti itu ya kurang lebihnya. Iya. Iya, Tapi kurang kalau lebihnya begitu. misalnya blue chip seperti BRI, Telkom, Astra, bukannya justru dia malah lebih itu ya Mas, broker-broker besar seperti yang asing-asing seperti itu. Karena kan memang Iya, kalau asing-asing itu dia lebih memilih yang memiliki kapitalisasi market yang besar ya seperti itu sehingga memang betul. transaksinya juga liquid seperti itu. Bukannya memang lebih ke broker-broker besar seperti itu Mas, bukannya broker-broker yang jarang dikenal kalau di blue chip seperti BRI, BCA dan Iya, jadi lain-lain. jadi kalau blue chip itu malah kita biasanya pakai foreign flow analysis begitu.
kalau kita terlalu kaku dengan membaca kode broker di blue chip ya, itu menurut saya kurang tepat juga karena eh, kita yakin bahwa bandar besar di apa namanya atau pemain besar di blue chip itu pasti dia lebih pintar daripada kita. Mereka nggak mungkin tidak pintar daripada kita. Misalkan hari ini netbuy broker misalkan Credit Suisse ya CS gitu. Kemudian besoknya tiba-tiba CS-nya hilang. Lah kita nggak tahu si Credit Suisse-nya itu apakah sudah di switch ke broker lain, kemudian dia jualan pakai broker lain gitu kan. Kita nggak tahu juga karena satu hal yang pasti adalah bandar lebih pintar daripada retail gitu sih. Makanya di blue chip saya biasanya murni pakai TA atau Fibonacci atau indikator yang non broksum kalau saya begitu. Oke, berarti kalau di blue chip sendiri, Mas Wawan ini lebih tadi balik lagi ke technical ya, sama foreign flow ya. Iya, betul, betul. Oke, berarti Betul. secara garis besar kalau bandarmologi itu yang market cap-nya kecil seperti itu ya Mas, kurang lebihnya. Betul, betul. Dermologi itu sangat akurat, bahkan bisa mendekati 100% ketika market cap-nya kecil, apalagi gorengan gitu. Itu hampir bisa 100% keakuratannya. Tapi kalau udah masuk ke second liner gitu, apalagi blue chip itu saya sih biasanya sudah nggak pakai gitu. Oke, berarti kalau misalnya market cap kecil, yang kira-kira itu market cap-nya di bawah 1 triliun atau lebih kecil lagi nih, Mas Wawan? Kalau saya nggak bisa patokan begitu. Kalau saya ngitungnya, misalkan saham itu bisa digerakin pakai duit 1 sampai 3 M, itu kategori saya market cap-nya masih kecil. Maksudnya ketika saya HK pakai uang 0,5 miliar misalkan dan naik bisa sampai 3 papan atau Oh, 5 papan, itu kategorinya masih kecil. Kalau saya begitu. Gitu. oke, berarti memang kalau yang misalnya kita punya dana tadi seperti Mas Wawan sampaikan 500 juta gitu ya, 3 sampai 4 Hmm. papan langsung bisa kita makan ya, Ya, HK hmm. gitu ya ibaratnya. Itu Ya, masih kategori market cap kecil seperti itu ya. Kalau iya, blue chip 500 juta belum tentu setengahnya habis ya, paling seberapa persennya iya, doang gitu ya. Seperti itu ya Mas, iya. sederhananya Kadang, ya. iya. Sebenarnya begitu karena memang rata karena kenapa begitu? Karena biasanya bandar-bandar yang bermain di gorengan atau market cap kecil itu biasanya dia tidak begitu pintar atau dia tidak sampai berpikiran sampai memindahkan barang antar broker. Biasa begitu Pak Andika. Karena rata-rata bandar-bandar yang main di gorengan itu mainnya fast trade atau pump and dump. Artinya beli sekarang jual besok atau beli pagi jual siang. Rata-rata begitu. Jadi mereka biasanya gampang banget kita ketahui barangnya sisa berapa, pakai broker apa, kemudian dipindah di apa pasar reguler pakai broker apa itu gampang banget dilihat biasanya. Oke. Nah, tuh teman-teman. Tadi tuh kita sudah mendapat pencerahan dari Mas Wawan tuh sedikit tentang bandarmologi bahwa misalnya kalau kode broker itu lebih cocok digunakan atau lebih ideal seperti itu di market cap yang kecil kalau misalnya second Ya, liner atau blue chip seperti BRI, Astra atau Telkom itu lebih ke foreign flow dan technical ya Mas Wawannya menggunakannya. Nih, betul. teman-teman jangan sampai ketuker ya gitu. Hmm. Ikutin nih Mas Wawan Iya, nih. karena agak lucunya begini Pak Andika. Kadang saya pernah dengar broksumnya BBCA begini, broksumnya BMRI begini. Kalau saya sih menanggapinya agak agak lucu ya. Maksudnya emiten-emiten itu nggak bisa kita lihat broker summary-nya sebenarnya. Karena kita nggak tahu ya memang tadi kita tahu bahwa BBCA itu pemainnya asing ya. Dia pakai broker-broker asing juga. Dan kita harus tahu juga mereka itu lebih pintar daripada kita. Dia pasti punya banyak broker gitu. Jadi bisa aja sekarang beli pakai CS, besok dijualnya pakai PD bisa aja gitu. Oke, seperti itu ya. Masuknya sekuritas A, keluarnya sekuritas yang lain ya, untuk mengecoh seperti itu Betul, ya. betul, Karena ibaratnya betul, kalau ya. kita lihat historinya sebelumnya gitu, kode brokernya, nih si bandar masih akum nih, belum keluar ya. Ternyata Betul, dia keluar ya, barang pakai sekuritas lain. Nah, tuh teman-teman, kita betul. dapat masukan lain. Nah, kalau misalnya kita nih atau saya dan teman-teman yang lain nih ingin tahu nih ciri-ciri saham yang mulai dimasukin bandar gimana sih tuh Mas? Supaya ibaratnya kadang kan kita baru ngeh ya saham yang third liner kalau udah naik 15%, 25%. Nah, lalu juga kan sekarang kode broker udah ditutup ya.
di jam market nggak bisa kelihatan lagi seperti itu. Itu gimana tuh Mas supaya kita bisa dari awal mendeteksi bahwa ini saham sudah diakumulasi bandar dan siap-siap untuk berangkat gitu ibaratnya to the moon gitu ya bahasa sekarang. Gimana tuh Mas supaya kita Iya. nggak ketinggalan Jadi kereta nih gitu. mm, untuk hal ini berarti hanya berlaku di gorengan dan second liner aja ya, karena untuk yang apa namanya blue chip pastinya tidak akan bisa berlaku gitu ya. Tapi kalau untuk ciri-cirinya berarti ada dua kategori ya. Saham yang memang sudah diakumulasi dan siap terbang, gitu kan ya, yang pertama. Yang kedua, bandarnya itu belum punya barang. Maksudnya bukan bandar emitennya ya, tapi maksudnya ada big money atau misalkan retail yang berduit besar mau goreng saham tersebut. Ya, itu kategori kedua. Kalau kategori pertama, ketika memang bandarnya sudah punya barang dan mau naikin harga saham ya, itu biasanya dia membuat volatilitas, Pak. Maksudnya bisa aja dia spam lot gitu ya, supaya running trade rame, supaya para scalper itu ngeh gitu ya. Wah, running trade kok rame banget, ada apa gitu kan. Itu yang pertama bisa seperti itu. Atau yang kedua, dia kadang langsung HK 3 papan atau 3 lantai atau mungkin 4 papan, kadang begitu untuk yang apa bid offernya tipis-tipis ya seperti itu. Jadi biasanya untuk bandar yang sudah punya barang, dia itu mainnya langsung agresif karena dia nggak memberikan kesempatan retail untuk masuk di harga bawah, biasanya begitu. Jadi kalau ada saham yang tiba-tiba spike tinggi atau tiba-tiba rame, itu perlu kita waspadai. Jangan-jangan dia sudah punya barang banyak dan siap guyur. Itu repotnya begitu aja. Jadi untuk kasus bandar sudah punya barang, kita sebenarnya nggak bisa tahu kapan dia mau gerakinya gitu. Mungkin kita bisa tahu dari hari-hari sebelumnya ketika kita cek broker summary-nya. Oh, kok ada yang ngumpulin sekian puluh ribu lot misalkan. Nah, itu bisa mulai kita masukin ke watchlist untuk kita cek apakah mulai ada pergerakan atau belum. Karena biasanya kalau mau gerakin harga, dia minimal itu merapikan bidnya dulu Pak Andika. Jadi kalau biasanya bidnya secara organik bidnya 1000 1000 1000 misalkan ya, itu biasanya dirapiin jadi 10.000 10.000 10.000 begitu. Jadi sebelum dia merapikan running trade atau HK, biasanya bidnya itu ditempel-tempelin dulu supaya rapi, supaya ketika retailnya ngeh ada pergerakan di saham ini langsung optimis karena oh bidnya tebal, ini pasti mau digoreng begitu. Jadi biasanya bidnya dulu yang dirapin sama bandarnya. Kemudian untuk kasus bandar yang tidak punya barang, dalam arti misalkan ada news ya, seperti tadi jam 2 siang kalau nggak salah news ACST itu barusan keluar jam 2 atau jam 2 lebih 10. Nah, ketika newsnya keluar saya tahu ini newsnya baru keluar, kemudian saya pantau emitennya. Waktu pertama kali news keluar itu bid offernya masih berantakan. Tapi begitu beberapa menit newsnya keluar tuh tiba-tiba bidnya rapi, kemudian di HK pelan-pelan sama sama ya mungkin ada big money masuk lah ya. Ada bandar masuk di HK pelan-pelan untuk nyari barang dan juga untuk meramaikan apa namanya transaksi begitu. Nah, itu untuk kasus bandar yang belum punya barang sejak awal itu biasanya memang dia selain merapikan bid dan dia pasti akan meramaikan transaksi. HK-nya biasanya nyicil 1000 1000 1000 atau 500 500 500 supaya ramai. Ciri-cirinya begitu Pak. Jadi satu hal yang pasti ketika bandar mau goreng itu pasti bidnya dirapikan. Kalau menurut saya begitu. Oke, tadi sudah saya menangkap bahwa yang paling utama itu adalah kalau bandar mau naikin harga itu bidnya dirapin ya Mas. Itu misalnya Iya. bidnya udah rapi nih Mas. Misalnya nih jumlah bidnya itu lebih sedikit daripada jumlah overnya dipalangin nih. Misalnya bidnya di Iya. angka ribuan, 1000, 3000, 4000, overnya 10.000, 20.000, 50.000 ibaratnya. Nah kalau kayak gitu, menurut pendapatnya Mas Wawan itu termasuk saham yang ingin dinaikin nggak sih? Itu overnya Iya. lebih tebal daripada bid, atau justru itu bandar mau ngeguyur gitu? Kalau kayak gitu jawabannya ada dua. Yang pertama, apabila tergantung karakteristik emitennya. Kalau memang dari dulu atau sejak awal memang emitennya karakteristiknya begitu, artinya kalau memang sejak awal itu atau sejak dulu offernya memang tebal-tebal dan sekarang pun offernya tebal ya berarti itu tidak ada pertanda apapun. Karena memang kadang ada yang offernya itu tebal tapi bidnya itu tidak setebal offernya dan tiap hari seperti itu ada. Ya, kalau misalnya kita melihat menemukan pattern seperti itu ya berarti itu tidak ada maksud apa-apa. Tapi yang patut kita curigai kalau kita bermain di gorengan atau second liner gitu, ini ketika ada bid atau offer yang tidak biasa gitu ya. Jadi
Biasanya kalau trader atau scalper gitu Pak Andika ya, itu biasanya sudah hafal karena kita bermain di emiten yang itu saja gitu. Kalau biasanya overnya 11.000, 12.000, 13.000, oh ini tiba-tiba 30 ribuan. Nah ini pasti ada sesuatu. Nah, apa sih maksudnya gitu? Kenapa bandar masang begitu ya? Biasanya kalau bandar pasang over setebel-tebel itu kesimpulannya cuma satu, dia sudah punya barang kan. Dia sudah punya barang dan apa namanya dipasang di over, dipalang di over. Tujuannya apa? Tujuannya bisa dua. Dia lagi cari barang ya, atau dia memaksa retail untuk CL, markdown ya. Tujuannya markdown. Jadi menurunkan harga saham tanpa dia harus membuang barang. Itu yang pertama, markdown supaya retailnya pada CL. Yang kedua memang dia lagi mungut barang ya. Tanpa markdown tapi dia mungut barang. Jadi bidnya tebel, overnya tebel, retailnya putus asa. Oh, ini overnya kok tebel ya, nggak naik-naik ya. Akhirnya retailnya buang barang di situ. Rata-rata seperti itu, Pak. Oke, berarti memang ada maksud tujuannya dari bandar sendiri itu kalau dia overnya lebih tebal daripada bid untuk ibaratnya secara halusnya menakut-nakutin retail ya, gitu Iya, supaya dia iya, haki atau buang kiri iya supaya supaya memang si MM-nya gitu atau bandarnya itu dapat barang gitu ya supaya ada dapat kekuatan bang. lebih untuk ngerolling ke atas seperti itu ya, kenaikin harga ke atas seperti itu. Oke Mas, tadi juga Mas Wawan sempat menyinggung ya bahwa si bandar juga bisa membuat rame running trade ya, ibaratnya perkenalan gitu ya sama retail. Ini ada Iya, gua nih gitu ya. Kan biasanya kalau kita lihat saham-saham yang tadinya sepi jadi rame tuh perlu dipantau juga ya Mas ya. Berarti sederhananya seperti betul, itu betul. bahwa saham itu sudah ancang-ancang naik seperti itu ya istilahnya. Seperti itu. Nah, Mas, kan seperti kita ketahui ya, sekarang itu kode broker yang tadinya ada di jam market seperti itu dan juga foreign flow ya, domestik beli atau asing yang beli gitu, baik itu jual juga, kan sekarang sudah ditutup benar-benar. Lalu kita juga bisa melihatnya end of day ya. Untuk itu Ya, kita bisa melihat after market. Nah, kalau di jam market gitu, berarti kita cuma bisa lihat dari bid offer ya Mas, kalau saham ingin naik, ingin turun gitu, supaya teman-teman trader atau investor ini pas jam market, ngeh nih, ini saham mau dinaikin gitu. Karena kan kode broker udah ditutup iya, gitu. iya. Jadi memang penutupan kode broker ini kalau yang saya rasakan memang sangat berpengaruh ya buat penganut bandarmologi dan juga scalper gitu. Tapi setelah kita berjalan beberapa bulan, akhirnya kita mulai membiasakan gitu. Kemudian satu hal yang saya apa ya, saya bisa berbagi ke rekan-rekan bahwa gimana caranya sih kita bisa tahu bahwa dengan melihat Brooksum kemarin bisa menjadikan patokan di trading hari ini gitu ya. Contoh misalkan saya ambil kasus saham OBMD. OBMD itu kemarin diakumulasi sama broker LG 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Broker LG. Nah kita cara memperkirakannya gimana? Misalnya begini, ketika kemarin broker LG misalkan beli 100 ribu lot ya. Kalau kemarin broker LG beli 100 ribu lot dan hari ini tidak ARB, itu berarti LG-nya belum keluar. Kalau saya logikanya begitu. Jadi walaupun tidak ada kode broker, walaupun nggak ada broksum, kita masih bisa mengira-ngira. Oh kemarin barang bandarnya tuh sekian banyak dan hari ini kok apa namanya harganya nggak ARB. Itu artinya berarti bandarnya belum buang. Nah, itu biasanya saya memperkirakannya di situ. Jadi memang setelah browsing ditutup, feeling dan intuisi kita tuh harus makin diasah nih Pak Andika. Itu salah satu tantangan bagi penganut bandarmologi. Gitu. Oke. Nah, berarti memang patokannya perdagangan hari kemarin kode brokernya bisa kita lihat seperti itu Mas Iya, Wawan ya. Oke, tadi kan betul betul. Mas Wawan itu kalau saya boleh tahu berapa lama tuh Mas adaptasinya ketika kode broker bisa dilihat ketika jam perdagangan sampai ditutup end of day gitu. Apakah memang pas awal-awal itu agak kerepotan seperti itu karena apa Hmm, habitnya atau kebiasaannya tiba-tiba nggak ada gitu. Kalau saya boleh tahu gimana tuh Mas cara menyikapinya pas awal-awal itu? sorry. Ya, awal-awal saya tidak melakukan trading, Pak. Karena memang saya basicnya kan scalper ya, scalper, kemudian pakai Broksum dan pakai kode broker. Ketika hilang semua, saya hari pertama itu nggak trading. Saya mencoba mengasah apa namanya feeling dan intuisi, ketajaman apa namanya feeling saya mencoba asah dulu. Hari kedua saya baru mulai mencoba trading dengan
feeling yang kemarin hari pertama saya asah. Kemudian makin kesini makin mengerti dan makin dapat feel-nya. Jadi ya sekarang sih udah biasa aja gitu. Karena walaupun Broksum ditutup, dari bit over kadang kita bisa tahu bahwa pergerakannya seperti apa, masih enak apa enggak gitu. Karena bagi scalper bit over itu salah satu yang cukup penting juga. Kenapa penting? Karena dari bit over kita bisa tahu. Ini fokusnya di gorengan atau second liner ya. Dari bit over itu kita bisa tahu bandarnya jualan atau akumulasi atau mau narik. Kadang kita bisa tahu dari situ. Taunya dari mana? Kalau bandar mau jualan itu biasanya bid paling atas itu tebal, kemudian overnya diisi terus. Jadi overnya diisi, kalau udah geser ke bid diisi lagi, geser ke bid diisi lagi. Kemudian kalau ada bid tebal di bawah, bisa diguyur lagi sama dia. Nah, itu kadang pergerakan kayak gitu yang sudah over diisi-isi terus atau over ditebel-tebelin terus, itu sudah nggak enak bagi seorang scalper. Jadi kalau saya lihat kayak gitu, bid over yang sudah nggak enak saya buang gitu. Dan juga dari bid over ini tidak melulu ketika bidnya lebih kecil daripada over itu tidak naik, tidak melulu begitu. Karena seperti yang tadi saya sempat sampaikan bahwa bisa saja bandarnya lagi ngumpulin barang. Ketika bandar ngumpulin barang, pasti dia nggak naruh bid gitu. Jadi kalau ada yang ngomong bidnya lebih kecil daripada over pasti turun, enggak juga. Kemudian kalau ngomong bidnya lebih besar daripada over pasti naik, enggak juga gitu. Bisa aja bidnya lebih besar, tapi dia tujuannya jualan, overnya diisi terus begitu, Pak. Oh iya, bener sih Mas ya. Kadang memang kalau misalnya dia di beat terus diguyur lagi, beat diguyur lagi, itu Oh, tanda-tanda sudah berat ya. Seperti itu. Yang berat. memang tadi saya juga rasakan itu ketika trading di saham Tekim ya. Ketika saya naruh di 7675 sampai 7700 tuh harga Tekim tuh pas di 7600, 7575 tuh berat banget untuk naik lagi karena Berat dia banget. pas 76 udah diisi 2000 lot, ada yang guyur lagi. Nah, Ada makanya yang guyur lagi. tadi ketika itu saya langsung emen semuanya dan memang kan untuk harga closingnya sendiri Tekim tadi di 7525 ya. Ada yang Hmm. buang kiri ibaratnya gitu ya karena memang udah nggak kuat lagi gitu. Nah itu tuh teman-teman kalau misalnya teman-teman scalping atau teman-teman jiwa scalper nih kalau misalnya bitnya dibuang kiri terus itu tanda-tanda udah nggak kuat naik tuh. Hati-hati teman-teman. Tuh. Berarti kalau Mas Wawan ini kan scalper ya. Berarti nyari cuannya cuman tipis-tipis gitu ya. 3 tik 4 tik dari 4 tik dari harga beli atau memang lebih rendah atau bisa lebih tinggi nih. Gimana nih Mas? Iya. Kisi-kisinya. Eh, Kalau saya menggunakan semua cara sih. Jadi scalper yang acak adut kalau saya. Jadi Oh, ketika sahamnya menurut saya nggak bagus untuk naik terus itu, maksudnya udah berat naik, jadi saya ambil secukupnya misalnya 3 tik atau 4 tik. Tapi ketika kelihatan oh masih kuat naik nih, ya saya hold sampai biasanya sampai ke area resist psikologis Pak Dika. Contoh resist psikologis itu apa? Buat rekan-rekan yang belum tahu ya. Contoh Tekim tadi kenapa 7.600 berat? Karena 7.600 salah satu resisten psikologis ya, karena angka bulat kan. Nah, itu area-area yang patut scalper waspadai juga. Contoh saya misalkan pun juga ketika kena resist psikologis, saya pun juga mulai biasanya cicil jual gitu. Jadi saya bukan scalper yang langsung buang habis, tapi saya cicil jual Pak. Jadi bisa mungkin setiap kena resist MA atau resist angka psikologis gitu ya, saya buang seperempat. Nanti naik lagi, kena resist lagi, saya buang lagi seperempat, seperti itu. oke. Nah, tuh teman-teman, bisa diperhatikan juga angka-angka bulat ya, seperti itu ibaratnya Mas ya. Iya, 76, betul. 77 atau misalnya 77 ya. 1000, 2000, 3000. Tuh, bisa jadi teman-teman kalau belum mengerti ilmu tarik-tarik garis itu resisten gitu ya tadi dari Mas Ya. Wawan gitu. Ilmu teknikal belum mengerti seperti itu. Nah, Mas Wawan, untuk Bandar sendiri kenapa sih dia menggoreng saham? Apa sih tujuannya, Mas? Seperti itu. Apa Oke. ada maksud-maksud Kalau tertentu nih? tujuan goreng saham itu ada banyak banget sih. Mungkin beberapa coba saya sampaikan yang bisa saya sampaikan ya. Yang pertama bisa karena pesanan dari perusahaan ya atau project gitu. Jadi Oh, untuk bandar yang melakukan penggorengan saham karena memang ada project atau ada pesanan perusahaan itu biasanya bandar itu tidak mungkin rugi ya karena memang dia disupport sama perusahaan, dia nggak mungkin diguyur pengendali, bahkan dia kadang
dimodalin sama perusahaan gitu, dititipin barang atau dititipin uang gitu dengan target tertentu. Itu yang tujuan yang pertama. Jadi memang ada proyeknya gitu. Kemudian yang kedua bisa karena ada momentum, ada berita, ada sentimen gitu. Misalkan contoh ACST tadi pagi juga tiba-tiba ada berita, atau waktu kemarin ada berita Antam atau berita koal naik ya, ATH koalnya itu biasa dimanfaatkan oleh bandar-bandar untuk menggoreng gitu. Jadi kalau bandar yang menggoreng saham atau naikin saham ketika ada berita atau momentum, belum tentu dia punya barang. Bisa saja dia memang memanfaatkan momentum saja untuk scalping di saham itu. Jadi menggoreng saham itu tidak dengan tujuan harga tertentu. Jadi memang untuk memanfaatkan momentum aja gitu. Kemudian yang ketiga pastinya bandar itu mencari keuntungan ya, apapun itu yang namanya bandar mau bermain atau goreng saham atau naikin harga itu nggak mungkin dia menjadi badan amal sedekah ya, nggak mungkin. Iya. Jadi dia pasti mencari keuntungan gitu. Nggak mungkin dia naikin barang terus dia cut loss, naikin saham cut loss, dia nggak mungkin ya. Dan yang keempat bisa saja karena mau cari modal pemilu Pak Andika. Jadi kalau mau mendekati pemilu biasanya nih apa namanya saham-saham yang ada terkaitan sama hal itu biasanya pada naik, atau ada yang mau nikahan kemarin ya, mau nikahan untuk bayar catering atau apa gitu kan digoreng itu ya. Nah itu macam-macam lah itu, cari modal atas kepentingan tertentu. Kemudian selanjutnya menggoreng saham itu untuk menarik retail, biasanya bandarnya mau jualan, atau misalkan ada perusahaan yang valuasinya lagi murah nih, kemudian bandarnya tahu oh ini secara hitung-hitungan fundamental lagi murah, kemudian dia goreng pakai TA, pakai Fibonacci atau Elliott Wave itu ya. Untuk itu apa namanya bandar goreng biasanya itu, jadi dia mau mengklopkan ya real demand dari sisi TA dan fundamental. Dan yang terakhir biasanya menggoreng karena apa? Karena dia mau distribusi ya. Kalau kita tahu ada bapak yang itu yang goreng itu karena tujuannya mau distribusi ya. Sekarang gocap semua lah itu. Jadi ada memang tujuan menggoreng benar-benar untuk distribusi habis barang sampai gocap misalnya, itu ada juga. Rata-rata seperti itu Pak Nika. Oke, tadi Mas Wawang sudah lengkap banget nih. Tadi juga ada yang berbau politik gitu ya. Tadi juga tentunya memang yang paling inti sih ya untuk mencari keuntungan ya Mas. Kita juga trading Betul, saham betul. untuk mencari keuntungan ibaratnya gitu ya. Betul. Bukan bandar pun bukan badan amal gitu ya yang sedekah di market gitu. Ya Iya. memang tadi juga ada itu ya niat tertentu ya yang didukung oleh emiten, kurang lebihnya seperti itu ya Mas. Ada project gitu. Nah, Iya, tuh teman-teman. iya. Tadi Mas Wawan sudah menyampaikan tujuan bandar menggoreng saham apa aja. Tadi ada kurang lebih 5. Nah, teman-teman tuh harus tahu tuh teman-teman. Dan ingat-ingat supaya nanti kalau pas trading bisa lebih itu ya, lebih waspada pergerakan harga saham Iya. seperti itu. Tadi juga ada terkait dengan news seperti batubara all time high, lalu juga tadi ada emiten ACST ya Mas, pas jam perdagangan bursa Iya. keluar ya beritanya Iya, seperti betul, itu. betul. Nah, kalau menurut Mas Wawan sendiri kalau ada berita bagus itu merupakan salah satu bandar untuk menjual barang, kalau ada bad news salah satu cara bandar membeli atau mengumpulkan saham, setuju nggak Mas? Apa ada pendapat lain? Eh, itu setuju dan tidak setuju sih. Maksudnya kadang benar dan kadang enggak gitu. Karena memang yang namanya sell on news itu benar juga Pak Andika. Tapi Sell on ada news, ya juga betul. yang kadang ada juga ketika news keluar itu dimanfaatkan para scalper atau para bandar yang mau scalping, ada juga. Jadi intinya ketika ada news kita patut waspada. Patut waspada biasanya dicocokkan ke TA-nya. Karena misalkan Hmm. bandar yang dari internal perusahaan nih Pak Andika, misalkan saya kerja di Bank Mandiri misalkan ya. Kemudian saya Bank Mandiri misalkan. Saya tahu Bank Mandiri ini bulan depan mau mengeluarkan laporan keuangan, dan saya tahu Bank Mandiri apa namanya pendapatannya bagus banget, labanya bagus banget. Nah, biasanya beberapa minggu sebelumnya itu bandarnya sudah mulai melakukan Aku. akumulasi atau naikin saham dikit-dikit gitu. Nah, kadang saya cek TA-nya dulu. Ini kalau TA-nya sudah naik tinggi, artinya bandarnya sudah punya barang dan malah akan jadi sell on news. Beda cerita ketika TA-nya itu masih disupport ya, kemudian newsnya keluar. Nah ini biasanya menarik Bu Andika. Jadi kalau saya ketika ada news, saya cek TA-nya dulu. TA-nya kelihatan sudah di markup atau sudah di akum atau belum. Kalau belum, ini menarik. Tapi kalau sudah, ini yang waspada, takutnya sell on news. Seperti itu Pak.
Oke, itu teman-teman. Jadi intinya teman-teman, berita itu harus disikapi dulu ya, harus diteliti dulu ya, jangan Betul, ditelan mentah-mentah. betul, Bisa cek fundamentalnya, lalu bandarmologinya, betul. teknikalnya ya. Jadi jangan misalnya baca berita jam 5 pagi nih, laba perusahaan A naik ribuan persen, misalnya seperti itu. Pas perdagangan bursa langsung HK gitu ya Mas, nggak ngelihat chart atau fundamental atau Iya, bandarmologi seperti itu. Tahu-taunya dia cuma jadi tim cuci piring gitu ya Mas ya, nyangkut di betul. pucuk. Nah, jadi teman-teman, berita itu boleh loh dilihat, apalagi kalau misalnya berita-berita yang relevan gitu ya, yang sumbernya seperti Bank Indonesia, The Fed gitu ya, Badan Pusat Statistik, itu kan pasti memang berita-berita yang sangat mendukung kita ya, untuk seorang Hmm. trader seperti itu. Dan baik juga para pelaku pasar yang lain, baik fundamental dan bandarmologi seperti itu. Jadi teman-teman nih, kalau baca berita harus dicerna dulu nih. Jangan langsung benar-benar dipakai untuk tradingnya seperti itu teman-teman. Nah, ini Ya, Mas ada lagi nih yang seru nih. ya, Salah satu influencer saham yang katanya legendnya atau legenda pasar modal Indonesia sering mengajarkan beli itu atau buy itu ketika open sama dengan low. Bagaimana sih Mas ini logikanya? Apakah orang ini adalah juga bandar seperti itu? ya. Kalau Menurut ditanya Mas Wawan? apakah bandar ya, kalau ditanya apakah bandar, jawabannya sih ya iya. Oh, Karena karena memang kelihatan sih, kelihatan kalau memang dia benar. Cuman kalau terkait open sama dengan low ini cukup menarik untuk kita bahas, Pak Andika. Jadi banyak teman-teman di luar sana yang masih apa namanya belum belum terbuka pikirannya terkait sama open sama dengan low gitu. Karena yang pertama kalau ada metode ya, kalau ada sebuah metode itu harusnya sukses ketika kita melakukan backtest ke semua saham ya. Padahal open sama dengan low ini belum tentu sukses kalau kita apa namanya implementasikan di saham lain karena rata-rata open sama dengan low ini hanya sukses di saham-saham tertentu saja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua open sama dengan low ini kan agak kayak telur dan ayam ya. Saya menganalogikannya begini. Open sama dengan low pasti naik kan begitu ya, ilmu pasti kan ya, ilmu pasti open sama dengan low ketika bursa buka pasti naik, itu kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua adalah ketika saham naik waktu bursa buka itu pasti akan open sama dengan low, begitu ya. Ini artinya kan sama saja, open sama dengan low, saham naik itu pasti open sama dengan low. Nah, analoginya begini, analoginya ketika saya ngomong kalau ada air turun dari langit itu pasti hujan. Itu ilmu pastinya. Kalau ada air turun dari langit pasti hujan. Kemudian saya balik, kalau hujan pasti ada air turun dari langit. Benar. Artinya ini nggak ada bedanya dengan analogi open sama dengan low. Artinya apa? Artinya ini bukan sebuah metode yang harus kita pelajari atau kita harus cermati atau implementasikan untuk mendapatkan keuntungan sih. Karena itu satu hal yang biasa. Ini dinamika market seperti biasa. Open sama dengan low pasti naik. Saham yang naik open sama dengan low ini biasa saja sebenarnya, Pak. Tapi ini dikemas sedemikian rupa sehingga sepertinya itu wah gitu sih kalau menurut saya, Pak ya. oke. Berarti memang kalau open sama dengan low itu hal biasa seperti itu Mas ya. Kalau Iya, ketika kita dinamika lihat market pergerakan seperti biasa tuh. dinamika market seperti itu, dan memang Hmm. teman-teman itu analisa lagi, balik lagi seperti itu ya Mas. Baik Hmm. teknikal, fundamentalnya dan bandarmologi. Betul, Nah, betul. nih Mas Wawan, tadi menarik nih, followersnya Mas Wawan saya lihat banyak sekali ya hari ini ya. Mungkin nanti saya bisa main-main lagi nih. Soalnya asik banget Iya, malam hari bisa. ini. Kalau Mas Wawan sendiri boleh tahu misalnya mau disampaikan ada sosmednya di mana seperti itu, atau join ke Telegram atau WhatsApp group atau YouTube-nya Mas Wawan. Mungkin teman-teman di Iya. sini belum follow atau belum subscribe gitu. Mas Wawan bisa nih sampaikan malam ini. Ya, dari kita ada berbagai macam sosmed ya, ada Twitter juga ada, Twitter, kemudian Stockbit, YouTube, kemudian dan Telegram dan juga Instagram semuanya @sobatbandar. Jadi memang kita mencoba masuk di semua medsos supaya lebih menjangkau ke semua lini
trader yang menggunakan media sosial begitu Pak. Oke, nih teman-teman tadi langsung saja itu ya join ya ke Sobat Bandar seperti itu. Nanti langsung sama ketemu dan terabar bareng sama Mas Wawan dan tim seperti itu kurang lebihnya ya Mas. Bisa bisa. Nah, bisa tuh udah. Memang kalau misalnya bahas tentang bandar-bandar ini penonton juga antusias ya Mas ya. Karena memang dinamika per bandar-bandar ini sangat seru kalau kita Iya telusuri dan kita bicarakan nih. iya Dan betul memang betul betul. ya Mas, kalau sekarang kan banyak ya kurang lebihnya influencer-influencer gitu ya sekarang ya. Nah, bagaimana sih Mas caranya influencer saham itu bisa beli saham belasan miliar rupiah padahal transaksi sahamnya rata-rata di bawah 10 miliar. Terus gimana tuh Mas ya? Kok misalnya ada yang pamer cuannya segini, pas kita lihat chartnya, wah dia udah punya dari harga bawah tuh. Bagaimana ya caranya dia mengumpulin barang padahal kita tahulah misalnya transaksi sahamnya itu nggak banyak tapi dia bisa masuk barangnya banyak dan di harga bawah itu kan kayaknya itu ya kalau kita sebagai retail susah gitu ya Ya pasti kan bandar menghitung ya berapa barangnya gitu ya berapa yang keluar berapa yang iya masuk kalau dia tahu ada jumlah lot banyak dia hilang bisa jadi kan diguyur dulu gitu kan supaya nih yang punya betul betul. barang cut loss gitu ya CL dulu supaya dia Hmm. nakut-nakutin ibaratnya gitu gimana sih Mas ini kadang-kadang kok influencer hebat banget ya cuannya banyak terus harganya kalau kita lihat dari chart wah pas harga bawah dia masuk seperti itu. Bawah lagi. Hmm? Iya. Jadi kalau itu balik lagi ke tadi ya tujuan bandar menggoreng tadi sempat saya singgung Hmm? titipan perusahaan atau project ya. Jadi Oh. salah satu tujuan bandar menggoreng itu kan dimungkinkan ada titipan perusahaan atau emang ada project dari perusahaan tersebut. Nah bisa jadi si influencer itu memang dititipin nih, bisa dititipin sebagai sebuah project, bisa dititipin dalam bentuk barang, bisa ada dalam bentuk uang juga bisa. Jadi kenapa sih kok dalam bentuk uang juga? Karena memang kadang perusahaan itu tuh punya alokasi budget untuk apa namanya buyback saham atau menaikkan saham menggunakan dana sekian gitu lah. Kenapa kok tetap pakai influencer? Karena ketika pakai influencer itu supaya lebih rame dan semakin semakin tinggi aja harga sahamnya gitu. Jadi kemudian kenapa kok bisa dia punya barang banyak, average bawah, padahal transaksi hari itu tidak sebanyak barang yang dia miliki gitu ya. Bisa jadi itu transaksi dari bukan transaksi pasar reguler bisa jadi ya. Bisa jadi dia dari transaksi nego atau dia mindahin barang ya. Jadi buat rekan-rekan yang belum tahu ya, bandar itu kalau mindahin barang itu cukup bayar 20 sekian ribu gitu. Jadi misalkan saya punya broker XC ya, XC saya mau pindahin ke broker PD misalkan, itu saya cukup bayar 20 sekian ribu atau 20 atau berapa puluh ribu gitulah, itu bisa pindah dari XC ke PD itu dalam hitungan hari begitu. Nah, perpindahan barang itu tidak terdeteksi di pasar reguler, tidak terdeteksi di pasar nego, dan tidak terdeteksi di Broksum gitu. Nah, kemudian ketika influencer itu kok bisa sih punya barang banyak? Nah, bisa jadi dia mindahin barang gitu. Mindahin barang bisa pasar nego atau yang tadi pakai form yang cuman bayar 20 sekian ribu gitu. Dan Oke. kalau saya amati kadang influencer itu yang ditampilin masih floating profitnya Pak Andika. Jadi bukan transaksi yang terjual jadi tapi floating profitnya saja. Jadi itu belum belum terrealisasi begitu sih. Oke, memang yang dipublish itu ya ke mana-mana Mm, itu iya, dia sudah iya, profit berapa ratus juta atau berapa miliar, berapa banyak lah gitu, dan berapa persennya ya, tanpa dia iya, kasih tahu ya eh, runningnya gimana ya, bit sell-nya seperti betul, itu ya. Misalnya betul. itu order list lah ya, seperti itu. Dah, tadi juga tuh teman-teman semua tes Mas Wawan udah sampaikan tuh kalau misalnya ada influencer itu dapat average bawah gitu ya, lalu cuannya udah floating profit puluhan persen hingga ratusan persen, itu bisa jadi saja itu tadi ya, yang maksud bandar menaikkan harga ya Mas, ada dari emiten Iya, seperti itu ya kurang lebihnya, betul, ada betul. project-project tertentu seperti itu teman-teman. Jadi ya itu tadi tuh Mas Wawan sudah buka rahasianya tuh. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan di sosial media, berarti kurang lebih seperti itu ya Mas.
gitu. Dia kok udah Seperti punya itu kurang akses lebih. bawah, udah harga naik berapa puluh persen, lalu share-share gitu ya. Baru Ya, kita ketahui kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, menarik ya. kan kalau bahas bandarmologi ternyata panjang, apalagi sama pakarnya nih Mas Wawan. Kalau boleh tahu nih Mas Wawan ini udah di pasar modal sejak tahun berapa nih? Dan mendirikan Sobat Bandar sudah berapa lama seperti itu, Mas? Kalau saya di market ini belum ada 5 tahun sih Pak. Jadi saya hitungannya anak baru lah ya, anak kemarin sore. Kalau Sobat Bandar sih baru setahun gitu. Jadi memang dulu waktu itu saya berpikir saya pengen mendirikan sebuah komunitas saham yang sehat ya. Dan udah deh saya coba bangun komunitas ini gitu. Kalau secara umur saya masih kemarin sore sih Pak, belum lima Sama tahun dong. saya. Kita masih kemarin sore ya Mas di market juga ya, Iya, masih unyu-unyunya ya iya, dan masih perlu masih banyak unyu-unyu. belajar seperti itu ya dari para senior-senior, Betul, mentor-mentor yang lain gitu ya. betul, Nah, intinya kita supaya lebih berkembang jangan merasa puas gitu ya Mas. Terus belajar seperti itu, betul, betul, meningkatkan ilmu kita. betul, betul. Nah, kalau Mas Wawan sendiri mendirikan Sobat Bandar ini awal-awal dari Telegram atau dari WhatsApp grup atau langsung dari IG seperti itu? Saya dari Telegram, Mbak. Oke, langsung itu ya Mas. Kalau saya lihat followersnya hari ini langsung kayak baru setahun itu langsung to the moon ya. Soalnya ini banyak banget nih Mas Wawan fansnya nih. Iya, itu Kalau biasa anak-anak gitu, Pak. kalau live IG kayak gini Mas Wawan sering sama komunitas lain atau orang lain gitu diundang? Apakah jarang-jarang? Eh, jarang sih, karena memang saya lebih suka di belakang layar sebenarnya. Oke, nah ini benar-benar bandar nih kayaknya nih. Sukanya di belakang layar. Tapi untung saja ya Mas, hari ini IG kita lancar ya, nggak ada Iya, yang ganggu seperti itu ibaratnya. Oke Mas, kan tadi sudah bilang ya, tadi kita juga sempat singgung influencer. Nah, selain influencer atau misalnya apa saja sih Mas infrastruktur yang diperlukan oleh bandar gitu Mas. Nah, berapa juga sih nomine akun yang diperlukan untuk bandar menjalankan planningnya seperti itu Mas? nominal akun ini jumlah akun atau modalnya, Pak Andika maksudnya? Eh, ibaratnya itu nomine berapa banyak di seperti itu ya Mas? Berapa Kan banyak? Oh ya. biasanya nomine itu buat mecah-mecah seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Ya, ya, Uh, uh, ya. Jadi kalau infrastruktur dari bandar ini berarti dikategorikan ada dua ya, bandar yang memang beneran bandar secara institusi atau bandar in-house ya. Yang kedua bandar yang tidak institusi ya. Jadi misalkan ada retail atau perorangan yang punya uang lebih dari 5M atau lebih dari 10M ya, yang seperti yang kita tahu ada banyak lah orang yang sekarang punya belasan M di market pada lihat perorangan ya, itu bisa kita katakan sebagai bandar juga. Nah, yang pertama kalau bandar dalam arti perorangan atau non institusi atau non bandar in-house yang punya uang belasan miliar atau puluhan miliar, itu rata-rata infrastrukturnya hanya eh, sekitar 2 atau 4 broker lain, kode broker lain gitu. Sangat jarang kita bandar itu pakai satu kode broker walaupun banyak akun di satu kode broker itu sangat jarang. Biasanya dia pecah ke banyak broker dan biasanya dia menyamar menggunakan broker retail ya. Karena banyak bandar yang pakai YP misalkan atau PD atau KK itu banyak juga. Jadi untuk bandar-bandar yang non institusi itu biasanya dia cukup seperti itu saja, cukup simpel. Yang penting punya uang banyak, kemudian dia punya skill untuk goreng saham, mental psikologisnya juga sudah apa namanya terlatih gitu ya, dan juga dia pakai 2 sampai 4 broker lah. Itu cukup minimal itu 2 sampai 3 broker untuk melakukan skenario penggorengan saham gitu. Kemudian kalau untuk yang bandar institusi atau bandar yang in-house gitu ya, bandar besar, itu cukup kompleks kalau seperti ini. Biasanya dia punya timnya itu ada tim bagian input order, kemudian ada tim yang bagian analisa TA kadang, atau analisa running trade biasanya, kemudian ada tim yang bagian dia tukar-tukaran barang, karena yang seperti kita tahu, bandar itu lebih pintar daripada retail ya. Karena nggak mungkin ada bandar tidak lebih pintar daripada retail, itu nggak mungkin ya. Bandar selalu lebih pintar, dia pasti punya banyak broker ya, banyak founder broker,
apapun itu dia pasti punya. Walaupun kalau di broker retail ya, kadang ada bandar pakai XC untuk nampung barang saja, itu ada juga. Jadi dia sengaja pakai XC di top up duit miliaran, tujuannya cuma untuk nampung barang. Itu ada. Itu salah satu infrastruktur dari bandar adalah dia punya biasanya lebih dari 3 atau bahkan lebih dari 5 kalau bandar besar ya. Untuk apa sih sebenarnya? Lah itu yang pertama untuk tukar-tukaran barang buat rekan-rekan yang belum tahu ya. Itu tukaran-tukaran barang, kemudian ada yang tugasnya nahan bawah ya, masang bit bawah. Kemudian ada yang tugasnya HK atas, ada juga. Ada yang tugasnya bikin running trade rame, ada juga ya. Itu jadi kalau bandar besar itu dia memang cukup kompleks dan detail timnya gitu. Dan juga saya pernah tahu ada bandar yang dia punya tim psikologis, Pak Andika. Jadi ada tim psikologis khusus yang dia mengatur skenario supaya retail ini psikologisnya terguncang gitu. Contoh misalkan gimana caranya supaya retail pada CL. Oh oke, dikocok-kocok, maksudnya dikocok-kocok itu diturunin, dinaikin, turunin, naikin, turunin, naikin. Itu salah satu peran dari tim psikologis. Atau ada juga misalkan bandarnya mau jualan di harga ARB hari ini misalkan. Nah, tim psikologisnya biasanya bermain di situ. Caranya begini nih, caranya begitu, caranya pasang over tebal dulu, kemudian buka ARB-nya, naikin, tutup lagi over tebal, buka lagi ARB, naikin. Nah seperti itu. Itu salah satu tugas dari tim psikologisnya. Ini saya pernah menemui. Gitu. Kemudian yang selanjutnya biasanya bandar besar itu ada perjanjian atau SLE dengan broker ya. Jadi ada service level agreement-nya dengan broker tertentu. Ini menyangkut apa? Salah satu contohnya menyangkut perpindahan barang tadi. Yang kita mindahin barang dari broker satu ke broker lainnya, tanpa bisa diketahui di Broksum maupun di pasar nego ya, itu SLE-nya berapa hari atau berapa jam. Itu biasanya ada SLE-nya, Pak Andika. Gitu. Jadi bandar besar tuh nggak mungkin dia disuruh nunggu sama brokernya tuh nggak mungkin. Dia bisa minta cepat. Misalkan saya mau mindahin barang tanpa diketahui di pasar nego, tanpa diketahui di Broksum, tanpa diketahui di pasar reguler. Nah itu biasanya kan butuh sehari ya. Itu biasanya bandarnya nggak mau, dia pengen lebih cepat seperti itu. Oke, tadi memang kalau bandarnya itu udah skala besar, infrastrukturnya lengkap ya Mas. Dan tadi Lengkap. Mas Wawan juga sudah menyampaikan bahwa kalau akun-akun nomine atau broker-broker itu kalau bandar besar banyak ya, ada yang tugasnya dia menahan harga, masang bit-bit tebal seperti itu. Ada yang memang tugasnya untuk ngeramein running trade ya. Jadi yang ngeramein running trade So, masuknya dia 5 lot, 5 lot, 10 lot. Jadi ya, ibaratnya rame gitu ya. ya, Nah, jadi ya, mata retail itu familiar dengan saham ini. Oh, ternyata lagi betul, banyak transaksi gitu. Dan memang juga ada tugasnya untuk makan kanan kalau dia mau naikin ya Mas, seperti itu ya. betul, Dia bisa jadi ini yang apa menggerakkan harga ya Mas ya. Dia makan betul, lotnya ribuan bahkan puluhan ribu kalau ada di betul. overnya. Oke Mas Wawan, memang tadi ini banyak sekali ya teman-teman yang apa yang nanya nih dan memang ini teman-teman tadi banyak yang bilang pap cuan mungkin Mas Wawan lain kali aja gitu ya Mas ya karena memang Ya, lain hari kali ini aja. tema kita itu untuk memberikan edukasi teman-teman bukan buat kita pamer-pamer mana yang lebih hebat seperti itu Mas ya karena memang Iya, baik fundamental, teknikal, bandarmologi tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih betul, mundur ya semua betul, saling melengkapi bagaimana teman-teman itu memilih analisanya yang memang paling cocok teman-teman untuk teman-teman dan yang paling bisa bikin cuan ya seperti itu tidak ada kita di betul, sini saya teknikal cuannya lebih banyak dari Mas Wawan bandarmologi cuannya lebih banyak dari saya yang teknikal itu memang kalau style gitu teman-teman harus mengetahui nih di mana teman-teman cocoknya seperti itu. Jadi Pap Cuan mungkin nanti di lain kesempatan ya Mas ya. Seperti itu. Kita memang di sini ya, topiknya itu memberikan edukasi nih untuk teman-teman supaya nanti dalam tradingnya teman-teman mengetahui bandar yang mau naikin harga atau yang mau nurunin harga seperti itu teman-teman. Kalau memang kita sudah memiliki pengetahuannya ya Mas, itu nanti justru kita lebih gampang untuk mendapatkan cuan ya. Seperti itu. iya, Nah, makanya nih teman-teman, teman-teman kalau misalnya penasaran lah
sama bandarmologi lebih dalamnya nanti bisa mampirlah ke telegramnya Mas Wawan atau sosmed yang lain seperti itu. Oke teman-teman, eh, kalau tadi kan kita sudah banyak nih teman-teman yang mungkin karena saking banyaknya pertanyaannya jadi kelelep ya Mas ya. Gini jadi kayak cuman apa ya, netizen kita, Pada teman-teman yang ngobrol ya. nonton hari ini ngobrol gitu ibaratnya ya di kolom Iya. komentar. Jadi mohon maaf nih tadi chat teman-teman yang nanya itu kelelep gitu Mas, tenggelam gitu. Gitu. Oke. Jadi teman-teman gimana nih? Seru kan live IG kita malam ini ngebahas banter sama Mas Wawan, apalagi Mas Wawan kalau saya tadi menyampaikan saya juga banyak mendapatkan pengetahuan nih dari Mas Wawan nih. Kalau misalnya Mas Wawan sendiri gimana nih Mas? Strategi Mas Wawan membeli saham dan akhirnya menjual saham seperti apa tuh untuk Mas Wawan meraih profit yang maksimal dan konsisten? Ya, kalau saya kan memang basicnya scalper tapi bukan yang murni scalper ya karena kalau murni scalper itu semuanya based on running trade ya. Tapi kalau saya agak campuran lah ya scalper ya swing trader ya day trade ya. Kemudian kalau strategi saya yang pertama pasti saya menekankan konsep yang namanya buy on support, sell on resist, Pak Andika. Jadi itu konsep yang paling mendasar yang harus Dasar. diterapkan oleh semua trader. Beli di support, jual di resist, itu wajib ya. Jadi saya pun juga selalu mencari saham. Tapi kalau saya biasanya sahamnya maksimal second liner, Pak Andika. Saya kalau suruh beli blue chip, saya nggak bisa. Karena saya orangnya nggak sabaran gitu. Jadi saya cari gorengan atau second liner yang ada di support. Saya bisa begitu. Supportnya, cara menentukan support gimana? Pastinya pakai TA ya. Jadi walaupun saya aliran bandarmologi, saya tetap pakai TA untuk menentukan support dan resisten gitu. Jadi saya cek TA-nya di mana. Ketika TA-nya bagus, kalau bisa saya cek broksumnya, kalau memang mendukung, baru saya biasanya lakukan entry. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pastinya akan based on broksum. Walaupun memang broksum ketika market berjalan itu tidak ada ya, tapi kita masih bisa melihat broksum kemarin dan kemarinnya lagi atau minggu kemarin. Itu bagi seorang aliran bandarmologi itu lebih dari cukup sebagai bekal trading di hari itu. Jadi kita tahu kemarin yang beli siapa, 2 hari lalu yang beli siapa, itu biasanya kita tahu dan bisa untuk bekal lah di hari itu. Karena yang namanya broksum itu nggak bisa bohong kalau untuk emiten gorengan. Contoh OBMD, saya selalu membahas OBMD, bukan saya pom-pom ya. Saya bisa dicek OBMD itu broker LG itu beli banyak banget. Sampai hari ini masih beli. Jadi besok itu saya mau pantau nih OBMD seperti apa pergerakannya gitu. Karena memang secara broksum sangat bagus ya OBMD itu. Kemudian yang selanjutnya, saya kalau trading itu melihat bid overnya seperti tadi yang sempat saya singgung. Ketika bid overnya bagus, cukup rapi, overnya tidak diisi-isi terus dan naiknya cukup enteng, itu biasanya saya masuk. Tapi kalau over sudah mulai diisi-isi terus, itu biasanya saya segera jual atau saya nggak jadi masuk karena biasanya itu di area resisten psikologis atau resisten TA. Kemudian yang keempat, biasanya saya trading sebagai market inisiator atau market trigger, Pak. Jadi ketika ada saham yang rame, biasanya saya masuk di situ pakai uang yang cukup gede, ditambah saya diterabar, saya nyuruh member-member masuk juga. Jadi satu grup itu yang terabar 150-an orang atau 200 orang yang ikut terabar ya live, itu kita dobrak bareng-bareng saham itu. Jadi sebagai market trigger atau market inisiator gitu. Kemudian yang terakhir, saya kalau 4 poin tadi mentok gitu ya, saya baru goreng saham yang saham-saham ecek-ecek lah. Saham yang kecil-kecil biasanya ikut goreng-goreng dikit gitu sih. Oh, berarti Mas Wawan nih lumayan ya modalnya bisa ngegoreng-goreng gitu ya. Tadi Ya, tapi kan ya yang ecek-ecek aja, Pak. yang ece-ece. Oke, memang tadi Mas Wawan walaupun menggunakan bandarmologi tidak menyampingkan itu ya Mas, teknikal seperti tadi mencari support Betul, untuk entry lalu menjualnya pas di resisten seperti itu. Jadi betul. memang teman-teman semuanya tuh saling melengkapi. Oh ya Mas Wawan, pada live kita kali ini sifatnya disclaimer on ya. Kita tidak Ya, memerintah beli atau jual. Kita di betul. sini benar-benar untuk memberikan edukasi nih kepada teman-teman nih supaya teman-teman lebih mengenal bandarmologi, bitrate, sobat bandar gitu, Mas Wawan dan saya gitu. Oke, Mas Wawan, tadi memang banyak sekali nih
teman-teman juga ngebahas saham A, saham B, saham C, tapi nggak bisa kita bahas detail secara Betul. mendalam pada live Instagram hari ini, seperti itu. Dan mungkin memang nanti apabila ingin ditanyakan bisa mampir ke Instagramnya Sobat Bandar, seperti itu. Dan juga bisa mampir ke Telegramnya Bitret, seperti itu teman-teman, Ya. untuk lebih lanjutnya seperti itu. Nah, Mas Wawan, kurang lebih udah 1 jam lebih nih kita Ya. ngobrol. Kalau kita lanjutin tentang bandarmologi, technical, atau yang lain-lain tentang market, kita bisa sampai jam 12 ya Mas ya, karena memang seru Iya. sekali market itu, dinamis ya. Selalu ada hal-hal Ya. baru gitu ya. Selalu ada hal-hal yang menarik seperti itu untuk kita baca atau kita pelajari. Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton kita kurang lebih 1 jam ini, Mas Wawan ada apa? Maksudnya closing statement atau nasihat gitu, atau apa gitu untuk teman-teman gitu. Ya. Jadi saya mungkin akan membagi dua ya closing statement-nya terkait dengan bandarmologi dan non bandarmologi ya. Untuk bandarmologi sendiri bukan sebuah rocket science ya, artinya bukan suatu hal yang ketika rekan-rekan mempelajari bandarmologi kemudian menjadi miliarder begitu, bukan juga. Kemudian apakah mempelajari TA seorang rocket science? Enggak juga ya. Jadi TA dan bandarmologi ini harus kita padukan gitu. Nggak mungkin kita hanya pakai TA terlebih di gorengan ya, dan nggak mungkin kita hanya pakai bandarmologi terlebih di blue chip, ini nggak bisa. Jadi emang kita semua harus mempelajari itu dan minimal menguasai TA. Jadi karena trader itu memang minimal harus tahu basic TA-nya gitu. Jadi buat rekan-rekan yang memang pure bandarmologi itu wajib bisa TA juga loh. Nggak mungkin trading hanya based on bandarmologi gitu. Karena semuanya bisa dipelajari, TA bisa dipelajari, Elliott Wave bisa dipelajari, Fibonacci bisa pelajari, bandarmologi bisa dipelajari, nggak ada yang nggak bisa gitu. Karena tidak ada metode yang paling efektif dalam mencari cuan ya. Semua metode efektif tergantung gimana kita mengimplementasikannya begitu dan dikombinasikan gitu. Kemudian yang kedua adalah hal yang harus rekan-rekan tahu adalah semua itu butuh proses ya Pak Andika ya. Nggak mungkin Gak ada Pak yang Andika instan. bisa seperti ini itu, iya nggak ada yang instan kecuali mie instan Pak ya. Iya. Nggak ada yang instan, semua butuh proses. Pak Andika bisa seperti ini, kemudian saya bisa seperti ini, atau trader lain yang sukses bisa seperti ini, semua butuh proses, nggak ada yang instan. Mark Minervini aja butuh 7 tahun untuk bisa cuan konsisten, itu Mark Minervini ya. Kemudian butuh orang-orang lain pun juga ada yang sampai bertahun-tahun baru bisa cuan konsisten atau sukses ya. Nah, buat rekan-rekan yang baru beberapa bulan di market atau baru setahun 2 tahun di market, pesan saya tetap semangat karena semua itu butuh proses, nggak ada yang instan. Dari saya itu Pak Andika. Oke, saya juga sependapat nih sama Mas Wawan bahwa kalau kita belajar itu misalnya sekarang masih merasa gagal, itu jangan pernah menyerah seperti itu ya Mas. Kita Betul. harus introspeksi diri, gimana sih kesalahan kita supaya kita bisa lebih baik ke depannya, seperti itu. Tadi Ya, juga Mas Wawan mungkin juga pasti bisa seperti ini, ada pengalaman pahit atau minus yang banyak yang betul. tidak diketahui teman-teman ya, sehingga Mas Wawan terus Ya, belajar. Nah, lalu juga tadi juga saya sependapat dengan Mas Wawan bahwa technical, bandarmologi, fundamental itu ibaratnya saling melengkapi ya Mas. Saya juga technical, saya betul. juga ngelihat broker summary, saya ketika jam perdagangan market ngelihat bid open sambil nyocokin, oh ini harganya sudah break resisten, volumenya bagus, bid opennya bagus. Ya, Nah, itu kan menjadi sesuatu perpaduan, nanti juga bisa senjata kita untuk meraih profit yang konsisten dan maksimal seperti itu. Jadi, ya, teman-teman, ada baiknya bisa semuanya gitu ya teman, bisa belajar. betul. Dan memang baiknya juga teman-teman lebih mengetahui nih cocoknya pakai analisa apa sih untuk saya, seperti itu. Karena memang kalau Betul. masih kerja gitu Mas kurang cocok ya melihat bid and offer gitu kan, karena kalau bid Ya, offer itu kan harus benar-benar full time trader yang bisa memantau layar setiap saat, seperti itu ya Mas. Kalau misalnya mungkin ya, masih kerja di kantor, ya cuman melihat technical dan fundamental gitu ya, resisten dan support gitu ya ketika menjual barang dan membeli barang. Oke, itu juga closing statement dari saya. Mas Wawan, terima kasih banyak loh ya. atas waktunya, Terima kasih ketersediaan Pak Andika. waktunya.
mau join Ya, live kita. Seru banget hari ini, Mas. Penonton juga teman-teman semua mendapatkan pengetahuan dari Mas Wawan luar biasa tadi ilmunya tentang bandarmologi. Nanti kira-kira Mas Wawan kalau misalnya ada kesempatan lagi kita bisa live Instagram bareng lagi atau mungkin kita bisa lebih besar ya Mas, Zoom seperti itu ya Mas. boleh. Ya, Kita ya. mungkin Bisa, bisa. silaturahmi ke depannya lebih baik ya Mas gitu. Kita lebih banyak Ya, duet-duet, collab-collab seperti itu. Dan ya, mungkin ya. teman-teman semua tadi ya kalau mau mampir ke Sobat Bandar semuanya platform media hampir ada ya Mas, baik YouTube, Telegram, Hampir ada. Instagram. Ya, Nah, teman-teman semua ya. juga terima kasih banyak untuk ketersediaan malam hari ini untuk waktunya dan mungkin sampai sini dulu ya Mas Wawan. Selamat malam, Ya, selamat mari. beristirahat, sehat selalu Mas, Selamat sukses malam Pak Andika. selalu. Terima kasih. Ya, salam buat teman-teman rekan-rekan tim Bitread, Mas Andika ya. Iya, sama Mas. Salam juga Ya, untuk Sobat Bandar timnya. Terima kasih ya. Mas Wawan. Makasih. Dadah teman-teman Makasih semua. semua. Ya.